Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Faman utiya kitabahu bi yaminihi fa ulaika yaqra'una kitabahum wa la yudlamuna fatila. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Surat Al-Isra ayat 71. Udhkur nuturo to nyebutno sapa sira Muhammad sallallahu alaihi wasallam yauma nad'u ing dalem yauma nad'u ing dinane ngundang sapa ingsun Allah ing dalem dinane ngundang sapa ingsun Allah ngundang kulla unasin ing saben-saben pira-pira menungso bi imamihim kelawan imami atau pemimpine unas ai nabihim tegese nabine unas bayu kaulu mongko den ucapake apa ya ummata fulanin dawuh ya ummata fulanin ya ummata fulanin he ummate nabi fulan he ummate nabi fulan au bi kita bi a'malihim niki atafe teng nabihim tafsirane imamihim au bi kita bi a'malihim utawa kelawan pira-pira catatan amale unas kelawan pira-pira catatan amale unas wayu qalu mongko den ngendikaake ya Allah ya Rabbi ya Karim apa ya sahibas syarri dawuh ya sahibas syarri ya sahibal khairi ya sahibas syarri ya sahibal khairi he wong kang duweni kebagusan wa ya sahibas syarri lan he wong kang duweni kaolonan wa tawi yaum nad'u niku wa tawi yaum nad'u niku iku yaumul kiamati dina kiamat iku yaumul kiamati dina kiamat faman utiya kitabahu faman mongko utawi sapa wong niki sering kula bolak-balik matur niki bisa dii'rabi dengan dua model. Bisa model man yang istifhamiyah. Lek aku maknanine man utawi sapa wonge iku jenenge man istifhamiyah. Berarti menuntut terhadap jawab. Kalau nak syarat ya maksudnya, syarat. Syarat otomatis nanti istifhamiyah. Kalau saya maknaninya itu faman mongko utawi wong itu berarti napa? Man yang isim mausul berarti nanti butuh terhadap khobar. Faman mongko utawi sapa wonge iku utia den paringi sapa man minhum saking unas den paringi kita bahu ing kitabe ya Allah man utia yaminihi kelawan tangan tengene man utia wahum utawi man utia iku as-su'ada'u pira-pira wong kang bejo ulul basairi kang padha duweni pira-pira peningal ati fit dunya ing dalem dunya fa ulaika mongko iki dados jawab iman yang dianggap syartiyah fa ulaika mongko utawi mengkono-mengkono man utia lek didadosaken mausul berarti modele faman mongko utawi wong ngoten iku fa ulaika niki dados khabar mangke ngoten iku yaqrauna padha maca sapa ulaik maca kitabahum ing kitabe man utia kitabahum ya Allah yaqrauna maca sapa ulaik
iku yaqrauna padha maca sapa ulaik kitabahum ing kitabe ulaik wala yudlamuna lan ora padha den aniaya sapa ulaik ayung kosna tegese ora bakal den kurangi sapa ulaik min a'malihim saking pira-pira amale ulaik saking pira-pira amale ulaik fatilan ing sak kira-kirane ya Allah ya Rabbi ya Karim sak kira-kirane ai qadra kisratin nawati tegese sak kira-kirane kulite kurma mangke kula jelasaken lebih tepatnya qadra kisratin nawati tegese sak kira-kirane kulite kurma sebenarnya lebih tipis dari itu, lebih kecil dari itu. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Surat Al-Isra ayat 72. Wa man utawi sapa wong, kami mawon niki saged mausulah, saged syartiyah. Tak damel model mausul mawon jenengan ben ngerti carane lek mausul pripun. Wa man utawi wong kana kang telahnya mausul itu ya berarti kang. Waman utawi wong kana kang ana sapa man fi hadhihi ay ad-dunya tegese ing dalem ikilah dunya iku a'ma wong kang wuta sapa man ay anil haqi tegese saking barang kang hak iku fahuwa mongko utawi mangkana fi hadhihi a'ma fil akhirati ing dalam akhirat iku a'ma kang wuta ay antori qatin najati tegese ando saking dalane slamet wa qiraatil qur'ani lan maca ing Al-Qur'an wa adallulan luweh sasar apane sabilan dalane ay abadu tegese luweh adoh apane torikon dalane anhu saking ya Allah ya Rabbi ya Karim ay ab'ada tariqan anhu ay anil haq anhu saking hak ay ab'ada tegese luwih adoh pani tariqan dalane anhu saking hak pun dua ayat ini mohon niki pembahasannya lumayan jero dados teng mriki tinggal ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kalau lanjutakan teng mriki. Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim faman utiya kitabahu bi yamini fa ulaika yaqra'una kitabahum wa la yudlamuna fatila. Surat Al-Isra ayat 71. Kula murati secara tafsir Jalalain riyen. Ai udzkur tuturkanlah wahai baginda Nabi. Hari di mana aku yakni Allah Ta'ala memanggil terhadap setiap para manusia tapi memanggilnya itu tadi dengan panggilan pemimpin mereka ai nabihim yakni dengan panggilan nabinya mereka fayuqalu ya ummata fulan maka diucapkan ya ummata fulan wahai umatnya Nabi siapa umatnya Nabi Musa umatnya Nabi Isa umatnya Nabi Ibrahim semuanya nanti dipanggil satu persatu dengan panggilan nama nabinya ya ai ummata Isa dan seterusnya wahai umatnya Nabi Ibrahim itu satu tafsiran mengenai tafsir imamihim au bi kitabi a'malihim iki atofe tak kei carane tulisana nang kono au bi kitabimu tulisana maktuf mim terus nabihim ono kayak ono tulis maktuf alaih atau mim ain maktuf alaih itulah ya. Kowe ben ngerti atofnya nanti karena kalau orang itu tahu atofnya nanti sampean tahu pemahamannya yang benar. Wes au bi kita bi a'malihim atau setiap manusia itu dipanggil dengan
catatan amalnya, sesuai dengan catatan amalnya. Sehingga fayuqalu ya sahibal khairi, ya sahibal syarri, maka nanti dipanggilnya sesuai dengan catatan amalnya. Sehingga panggilannya ya sahibal khairi, orang yang memiliki catatan amal yang baik. Ya sahibal syarri, orang yang memiliki catatan amal yang buruk. Jadi panggilannya itu sesuai dengan catatan amalnya. Tadi yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Jadi seru ini nanti pembahasannya. Jadi yauma nad'u kulla unasim bi imamihim, tuturkanlah wahai Muhammad hari di mana aku memanggil setiap para manusia dengan imamnya mereka, pemimpinnya mereka. Di imam nanggono murate kathah. Cuma ya yang paling unggul nanti muradnya imam adalah dipanggil dengan panggilan pemimpin mereka. Ada yang mengatakan pemimpin ya nabi. Oke, kita lanjutkan. Itu secara garis dasarnya mawon dia. Jadi yaumana tuqula unasim bi imamihim itu hari, sebutkanlah wahai Muhammad hari di mana aku memanggil tiap manusia itu dengan pemimpinnya mereka. Itu secara garis globalnya. Faman utiya kitabau, ini kelanjut. Wa huwa yaumul qiyamah, itu adalah hari kiamat. Kita lanjutkan lagi. Wa huwa yaumul qiyamah, itu adalah hari kiamat. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Dilanjutkan lagi, faman utiya kitabau ay minhum kitabau biyaminihi wa hum su'ada ulul basairi fid dunya fa ulaika yaqrauna kitabahum wa la yadlamun ayyun qasuna min a'malin fatila ay qadra qasrin nawati. Ya, maka barang siapa dari mereka yang diberi catatan amalnya dengan menggunakan tangan kanannya, menerima dengan tangan kanannya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Su'ada, orang-orang yang beruntung, sekaligus orang-orang yang memiliki penglihatan hati dikala masih di dunia. Ulaika yaqrauna kitabahum, maka mereka bergegas untuk membaca buku catatan amal mereka. Wala yudlamuna fatila ayyun qasna min amalin fatilan ay qadra qashratin nawati. Dan mereka itu tidak didolimi, artinya tidak dikurangi sedikit pun dari amal baiknya mereka, walaupun sekadar fatil. Fatilan itu sekadar kulitnya kurma. Aslinya duduk kadar kulitnya kurma, kelungsu kurma. Tulisan gitu maknanya. Fatilan aiqadra qasrin nawati, sakadare kulite kelungsu kurma. Sakadare kulite kelungsu kurma. Jadi untuk penggalan ayat yang selanjutnya, faman utiya kitabahu biyaminihi fa ulaika yaqrauna kitabahum. Adapun dari mereka orang-orang yang diberi kitabnya, catatan amalnya, dan mereka menerima dengan tangan kanan, maka mereka bergegas untuk membaca terhadap buku catatan amal mereka. Halom lah ya. Jadi krono sing jenenge saking senenge, kowe lek oleh rapot apik, utawa kowe oleh ijazah, ijazahmu apik, utawa kowe mari ngelamar pekerjaan kok nilai ini apik, maka ya yaqrauna kitabahum, bergegas untuk membaca, ndang-ndang diwaca. Wala yudlamuna ayyun qasuna min a'malin fatilah, dan sama sekali mereka itu tidak dikurangi daripada catatan amal baik mereka sesedikit pun. Fatil itu ngeten, kowe lek tau mangan kurma tak tutui. Jadi nang kurma itu kan ada yang dasar, yang pertama sendiri itu berupa daging, bahasanya gitu ya, daging kurma atau daging buah kurmanya. Marang ngono nang jerone kurma iku ana isi. Tau ndelok isine kurma to. Lah isine kurma iku mang pertama ada kalanya dibungkus, ada nang jerone kurma iku mang, kulite kurma iku mang. Kok kulite kurma? Isine kurma. Bukan, isine.
isine kurma, biji kurma. Kowe lek ngerti biji kurma, sampean kudu engko lek Ramadan kowe mangan kurma kan ngenteni Ramadan. Lek Ramadan nggo isi kurma ini nanti karena hubungannya dengan Al-Qur'an banyak. Hubungannya di Al-Qur'an itu banyak. Sing jenenge isine kurma atau bijinya kurma. Itu nanti ada yang namanya napa? Kulit. Lumsu kurma atau bahasanya bijinya kurma pun itu punya sing jenenge kulit. Maka kulitnya biji kurma itu bahasanya sebutannya adalah kitmir. Satu. Itu nanti di ayat-ayat lain banyak. Kitmir itu maknanya adalah kulitnya isi atau biji kurma. Yang nomor 2 nanti sampai juga akan menemukan di dalam ayat lain bahasa nakiro. Nakiro itu adalah titik kecil yang berada di dalam napa iki jenenge anunya kurma. Isinya kurma atau bijinya kurma itu tadi. Itu namanya nakiro. Kemudian ada yang ketiga yaitu fatila. Fatila itu kayak sampean ngerti kayak anune apa iku jenenge taline bahasa ngono ya. Tali sing ana nang jerone iku lho. Nang jerone pohon. Jadi nang jerone kulite kurma, nang jerone isine atau bijine kurma, iku ana tali sing kaya dene ya bahasane serat ya. Serat yang berada di dalam biji kurma. Ya nang jaba nih. Nih nyelang HP nih. Enak kok nang anu wis diduduk nih. Jadi antara fatilan, nakiron sama kitmir itu semuanya sudah dicontohkan. Ini kono bahasa Arab iki. Ya, padha ae Pak. Download dhisik. Jadi ini ngoten ya. Jadi di dalam bahasa Arabnya itu nanti ada 3. Ada kitmir, ada nakir, ada fatilan. Tak tutupno. Oke, ben ngerti. Nah iki. Lho ya. Iki piye lek gedekno. Gedekno. Kalau kitmir sampean ketok ora apa-apa. Kalau kitmir itu apa bahasanya? Kulit daripada isi kurma. Kemudian yang nomor 2 ada yang namanya nakir. Nakir itu ini loh. Biji apa bahasanya? Bukan seratnya. Titik kecil yang berada di tengah-tengahnya biji kurma. Itu namanya nakir. Yang nomor 3 itu adalah fatil. Fatil itu serat kecil yang berada di atasnya isi kurma. Sampai nanti bisa buka sendiri lah ya. Sampai nanti bisa buka sendiri. Bon. Jadi mulakno maknane iku wala yudlamuna fatila, dan kalian semua itu tidak didolimi dari, artinya tidak dikurangi daripada amalnya sekadar fatilan. Fatilan itu artinya adalah serat kecil yang berada di atas biji kurma. Iku ngoten. Pun itu secara garis globalnya ngoten lah nggih, secara garis globalnya. Jadi dalam ayat ini intinya adalah ada 3 sebenarnya ngoten.
Masya Allah. Teng mriki Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi dawuh, Imam Fakhruddin Ar-Razi beliau dawuh, qauluhu yauma nad'u kulla unasim bi imamihim faman utiya kitabahu fa ulaika yaqra'una kitabahum wa la yudlamuna fatila. I'lam annahu lamma dzakara anwa akramatil insani fid dunya dzakara ahwala darajati fil akhirah ay fi hadhil ayah. Didengar ingin dikatakan hubungan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya adalah Allah Ta'ala itu di dalam ayat-ayat yang sebelumnya Allah Ta'ala itu menyebutkan kemuliaan manusia. Dalam ayat yang sebelumnya Allah Ta'ala sudah wingi kan tak bahas entek ngamek mengenai tentang bentuk-bentuk kemuliaan yang dimiliki oleh manusia yang diberikan oleh Allah Ta'ala terhadap manusia ketika di dunia. Maka di dalam ayat ini dan ayat setelahnya ini Allah Ta'ala menuturkan tentang keadaan-keadaan manusia ketika berada di akhirat. Itu ya apa? Nanti juga ada pembahasan nanti kalau di akhirat itu nanti manusia itu dalam keadaan punya penglihatan atau tidak. Ya, salah satunya dalam ayat ini adalah keadaannya besok di akhirat adalah yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Yakni hari di mana aku yakni Allah Ta'ala memanggil setiap manusia dengan panggilan pemimpinnya mereka. Pun, kalau membahas masalah kata-kata bi imamihim, imam itu kan makna asalnya adalah pemimpin. Nah, ini para ulama itu terdapat khilaf di antara para ulama tentang menafsiri imamihim. Makna imamihim itu apa? Apakah pemimpin ataukah bagaimana? Ini khilaf. Ini juga sama persis dengan yang didawuhkan di dalam kitabnya Syekh As-Sawi. Tak buka nih sing enteng wae, rasa angel-angel. Dalam satu riwayat ada ulama yang menafsiri bahwa di sini maksud daripada bi imamihim adalah ai nabihim, yakni nabinya para manusia. Jadi menungso sesuk iku nang akhirat akan dipanggil dengan panggilan yang mengatasnamakan nabinya mereka. Maka diucapkan hei umat Nabi Muhammad, hei umat Nabi Ibrahim, hei umat Nabi Isa dan seterusnya. Jadi maksudnya imamihim, imam itu pemimpin terkhusus dalam hal ini adalah baginda Nabi. Satu. Sehingga juga ketika ada orang yang mengikuti, bahasanya nang mriki dilanjutkan ya fayakunu, jadi diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Kanjeng Nabi itu dawuh fayunada yaumal qiyamah, besok di hari kiamat itu dawuh ya umat Ibrahim, ya umat Musa, wa ya umat Isa, wa ya umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fayaqumu ahlul haqqi alladziina tabau al-anbiya fayakhuduna kutubahum bi aimanihim. Maka kemudian para ahlul haq, orang-orang yang mengikuti kebenaran, yang mengikuti terhadap para nabi, mereka mengambil terhadap kitab-kitab mereka dengan tangan kanan mereka. Sumayunadal atsba, kemudian juga dipanggil para pengikutnya yang tidak mengikuti Kanjeng Nabi, tidak mengikuti para nabi. Ya umat Fir'aun, wa ya atsba'a Fir'aun, wa ya atsba'a fulan bin fulan min ru'asa'id dolali wa akabiril kufar. Fayakhuduna kutubahum bisyama'ilihim min wara'i zuhurihim. Jadi tengah lagi tinggal dikatakan, jadi sesuk iku Pak nang dino kiamat bakale yang dipanggilnya seorang manusia itu berdasarkan siapa pemimpin mereka di dunia. Kalau mereka termasuk merupakan orang-orang yang sifatnya itu merupakan umatnya Kanjeng Nabi, maka ya mereka dipanggil atas sebagai umatnya Kanjeng Nabi dan seterusnya. Dan bahkan kalau mereka bukan pengikutnya baginda Nabi, ya mereka akan dipanggil atas panggilan pemimpin mereka. Bahkan sampai dikatakan para pengikutnya Fir'aun pun nanti akan dipanggilnya napa? Ya atsba'a Fir'aun. Wahai para pengikutnya Fir'aun dan seterusnya. Jadi nanti antara ahlul haq dengan ahlud dhalali wal kufri ini nanti dipanggil sesuai dengan panggilannya pemimpinnya mereka sendiri-sendiri. Pun, tengah riku tinggal dikatakan kata. Itu menurut satu penafsiran. Menurut satu penafsiran lagi, au bi kita bi a'malihim.
atau setiap para manusia itu dipanggil dengan panggilan sesuai dengan catatan amalnya. Catatan buku, catatan amalnya itu catatan amal yang baik ataukah amal yang buruk, maka dia dipanggil seperti itu. Kenapa kok bisa imamihim itu ditafsiri sebagai dengan tafsiran amal baik, catatan buku catatan amal baik? Karena ini seperti halnya yang ada di dalam surat ayat lain, wa kulla syai'in ahsainahu fi imamim mubin. Iya sini ya. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamim mubin. Dan segala sesuatu telah kami catat secara baik di dalam imamin mubin. Imamin mubin teng mriki diartikan yakni buku catatan amal. Jadi imam itu bisa diartikan sebagai buku catatan amal. Yes. Ada yang mengatakan al murad bil imam, ada yang ketiga. Itu yang diartikan bahwa yang namanya imam adalah alkitab alladzi unzil alaihi, yakni sebuah kitab yang diturunkan kepada mereka. Awak dhewe iki termasuk golongane Al-Qur'an, apa golongane Taurat ataukah golongane Injil. Itu semuanya nanti umat dipanggil sesuai dengan Al-Qur'an yang diturunkan kepada mereka. Jadi kalau kita ya berarti panggilannya ya ahlul Qur'an, ya ahlul Taurat, wa ya ahlul Injil. Mada alimtum fi kitabikum? Apa yang kalian ketahui dalam kitabnya mereka? Halim tasaltum awamirallah. Pon, itu satu. Itu yang nomor 3. Ada yang mengatakan bahwa sampai ngerti wakil al-murad bi al-madhab alladzi kanu ya'budunallaha ta'ala. Ada yang mengatakan bahkan manggil dengan imam mereka, pemimpin mereka itu maksudnya adalah sesuai dengan madhab yang mereka ikuti di kala dunia, dikala masih di dunia yang mereka gunakan sebagai ibadah. Kowe nang dunia iki mengikuti madhabe sapa? Kuwi sing bakal kowe dipanggil atas nama itu. Maka diucapkan ya Hanafi, ya Syafi'i, ya Mu'tazili, ya Qadari. Ya Wahabi ora enggak sih ya. Ya Salafi enggak suwe-suwe ngono. Bon. Dadas intinya adalah memang seperti itu. Mulane nang kene dingdikaken ngoten. Bon, itu yang keempat. Banyak nih tafsirannya. Yang kelima, al-murad bi amalul birril ladzi ishtahara bi fid dunya fayunada ahlus shadaqat wa ahlul jihad wa ahlus siyam. Ada yang mengatakan yang dikehendaki daripada imam di sini adalah amal baik yang mereka lakukan di kala dunia. Kowe nang dunia iki ahli poso ta, ahli sedekah ta, ahli tahajud ta, ahli duha ta, itu nanti yang akan dijadikan sebagai panggilan dikala besok di akhirat. Maka dikatakan ya ahlus sedekah, ya ahlus salawat, ya ahlus siyam, ya ahlul jihad. Yang nomor 5. Yang nomor 6 terakhir. Wakil al-murad bihi al-ummahat. Ada yang mengatakan imam itu maksudnya adalah ibu. Imam itu maksudnya adalah ibu. Jadi seseorang itu akan dipanggil dengan bersamaan dengan nama ibunya. Kenapa kok seperti itu? Nggih, karena maka nanti dipanggil nama orang tersebut sekaligus nama ibunya. Ya, katakan siapa bin fulana gitu. Soalnya nopo kok dipanggil dengan ibunya, tujuannya adalah satran ala waladi zina, untuk menutupi atas anak-anak zina. Anak zina kan nggak punya ayah, sehingga mereka dinisbatkan kepada ibunya. Maka besok di akhirat pun juga sama. Maka nanti besok di akhirat pun juga sama. Artinya dinisbatkan wahai anaknya, wahai anak laki-laki, anak daripada seorang ibu yang namanya siapa. Itu seperti itu. Sekaligus juga untuk menjaga haknya Nabi Isa. Nabi Isa ini kan seorang nabi yang sifatnya langsung dilahirkan ibu tanpa bapak. Merupakan sebuah mukjizat daripada yang diberikan oleh Allah Ta'ala terhadap Nabi Isa. Sehingga langsung ya Isa bin Maryam. Itu. Dan sekaligus juga untuk memperlihatkan terhadap kemuliaan daripada Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan wa Husain ibna
Fatimah Az-Zahra il-Batul. Ketika dinisbatkan kepada ibu seperti itu, maka Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain langsung tampak sangat mulia. Tak simpul. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kesimpulannya lek nang kitab sawi iki mang. Yaumana tukulla unasim bi imamihim. Tuturkanlah hari di mana aku yakni Allah Ta'ala memanggil tiap manusia itu dengan panggilan imamnya mereka. Itu ada piro mang? 6 apa 7? Ada 6. Kalau di tafsir Fakhrur Razinya cuma 5. Ada 6 tafsiran. Yang pertama, dipanggil sesuai dengan panggilan nabinya mereka. Ya umat Ibrahim, ya umat Isa, ya umat Muhammad terus. Yang kedua, ada yang mengartikan sebagai dipanggil sesuai dengan buku catatan amal. Ya. Maka sesuai catatan amalnya amal baik atau amal buruk. Kalau amal baik berarti ya sahibal khair. Kalau amal buruk ya berarti ya sahibas syar. Nomor 2. Nomor 3 ada yang mengatakan dipanggil sesuai dengan kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala terhadap setiap manusianya itu tadi. Kalau kita termasuk umat yang diturunkan kepada kita Al-Quran ya berarti nanti panggilannya ya ahlal Quran, ya ahlal Quran, ya ahlal Injil, ya ahlal Taurat. Yang nomor 3. Yang nomor 4 ada yang mengatakan imamihim itu maksudnya adalah dipanggil sesuai dengan madhab yang dia ikuti ketika masih di dunia. Ya Wahabi, ya Salafi, ya Syafi'i. Lho nggih, beneran? Ya Syi'i. Lho nggih teng mriki ya Mu'tazili, wong Mu'tazilah lho nggih. Nomor 4 itu. Yang nomor 5 ada kalanya dipanggil sesuai dengan amal baik yang mereka lakukan ketika di dunia. Nang amal baik nang sing mbok lakoni nang dunya, sing ahli dhewe kuwi apa? Kowe ahli sedekah, kowe ahli poso, apa ahli apa? Itu sesuk yang akan dijadikan sebagai panggilan kamu. Misal kamu ahli berpuasa, ya ahli siam. Kamu ahli sedekah, ya ahli sedekah dan seterusnya. Itu yang nomornya. Terakhir, ada yang mengatakan imamihim itu maksudnya adalah dipanggil dengan panggilan ibunya. Dengan tujuan karena untuk menutupi anak zina karena nggak punya ayah. Ada yang mengatakan juga sekaligus untuk menjaga haknya Nabi Isa, ya. Dan yang nomor 3 untuk memuliakan, menampakkan kemuliaannya Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain. Nah, saya ada sedikit cerita Pak mengenai tentang ayat yaumanad'u kulla unasim bi imamihim. Masya Allah. Kebetulan saya kan ahli, saya kan ini sering mutalaah kitabnya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Dulu diceritakan Syekh Mutawalli Asy'arawi ini punya guru. Gurunya Syekh Mutawalli Asy'arawi ini nemen sangat. Gurunya Syekh Mutawalli Asy'arawi niku asmone Syekh Muhammad Balqaid ya, Al-Hibri. Ini juga termasuk ahli thariqah. Kali ini mana? Syekh Mutawalli Asy'arawi punya guru asmane Syekh Muhammad Balqaid Al-Hibri. Beliau ini Syekh Mutawalli Asy'arawi itu dulu diceritakan bahwa punya guru. Tapi guru niki lek mulangi ora kok secara berhadap-hadapan ngeten iki. Jadi dulu tuh beliau itu Syekh Mutawalli Asy'arawi ketika tidur mesti moro-moro diparani kalian seseorang yang pakai berjubah putih yang kemudian selalu mengajarkan bermacam-macam ilmu terhadap Syekh Mutawalli Asy'arawi. Dan ketika bangun, beliau Syekh Mutawalli Asy'arawi selalu ingat terhadap apa yang diajarkan oleh sang guru di dalam mimpi. Lah dhewe kan ora. Biasane ngipi diajar nang jero ngipi ngono kadang ya tangi wis lali. Tapi niki mboten. Diajar sampai Syekh dan itu enggak terulang 1 2 3 kali. Hampir tiap hari. Sampai-sampai Syekh Mutawalli Asy'arawi itu bingung. Siapa seorang guru yang selalu hadir di dalam mimpi saya gak tahu namanya, gak tahu rumahnya, gak tahu sosoknya, tapi kok selalu hadir di dalam mimpi saya. Wong iki cek sangar lek mulangi aku iki ora kok bertemu ngene iki ora.
tapi langsung nang jero ngipi. Hingga suatu ketika eh yang namanya Syekh Mutawalli Asy'ari kan manggon teng Al Azhar, Mesir ngriko. Ndak Al Azhar ini dimintai satu utusan agar berangkat ke Al Jazirah, negara Al Jazirah. Yang mana di situ cara bahasane saiki ngono mau diadakan yang namanya pertemuannya para ulama. Tanda kutipnya gampang ngomong bahsul masail. Lah, Syekh Mutawalli Asy'ari iku diaturi, sudah diaturi. Cara bahasane saiki, Syekh panjenengan nggih keaturan yang menjadi utusan perwakilan daripada Al Azhar. Jenengan nggih Syekh nggih sing berangkat. Nah, marang ngono ketika Syekh Mutawalli Asy'ari ini diutus untuk menjadi perwakilannya Al Azhar, Syekh Mutawalli Asy'ari enggak mau. Enggak, gampangane ngomong aku tak ngaji ae, gampangane ngomong. Moh aku gak gelem dadi perwakilan budal nang Al Jazirah suwe. Aku tak ngaji ae nang kene. Setelah ketika beliau itu menolak dari untuk menjadi perwakilan Al Azhar menuju Al Jazirah, malam beliau mimpi seorang laki-laki berjubah putih yang tiap hari mengajarkan kepada beliau ilmu. Tetapi tiba-tiba dawuh nang Syekh Mutawalli Asy'ari. "Leh, kowe gak kepingin ketemu aku dah?" Cara bahasa Jawane ngono. "Le kon gak kepingin ketemu aku dah? Kok dikongkon budal nang Al Jazirah kok gak gelem? Kowe gak kepingin ketemu aku dah, Le? Kamu apakah gak pengen ketemu saya?" Dari situ saya Asy'ari mulai paham. Berarti sosok yang selama ini ngajar di dalam mimpinya itu memang adalah orang Al Jazirah. Langsung wes matur, langsung ngomong nang Al Azhar, ya saya mau menjadi perwakilan Al Azhar untuk ngomong di Al Jazirah. Sak marine ngono tenanan. Akhirnya kepanggih teng Al Jazirah, akhirnya gurune langsung ngomong. Aku le Syekh Muhammad Balqaid Al-Hibri langsung ngomong. Aku le sing dadi gurumu le. Selama nang jero ngipi ku mono aku. Memang diceritakan memang beliau itu mursyid thariqah. Mursyid thariqah ya maklum Pak, kelasé wali dukur Pak Lek nguruk lewat ngipi. Ngipine turune para ulama iki belajar Beda mek ngipimu beda mek turumu. Akhirnya dari situ beliau niku sadar bahwa memang gurunya itu adalah orang Al Jazirah yang bernama Syekh Muhammad Balqaid. Itu beliau yo alim, yo mursyid thariqah. Beliau niku sampai dawuh ya niki. Beliau dawuh salah satunya yang didawuhkan adalah ayat yauma nad'u kulla unasim. Tapi Syekh Mutawalli Asy'ari gak tahu ketemu mbek gurune. Mek ketemu pas wae Basul Masail tok sepisan. Marang wis gak tahu. Gak tahu ketemu belas. Gak tahu ketemu secara bangun gini ya, secara terjaga seperti ini. Sampai daunnya Syekh Mutawalli Asy'ari itu idza safal wud, ketika yang namanya cinta itu sudah benar-benar murni, niscaya tidak perlu yang namanya hamala firaqal bi'at. Niscaya lebih suka untuk menjauh. Beda Pak, lewat dewe kan lebih suka untuk mendekat. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'ari, idza safal wud hamala firaqal bi'at. Ketika yang namanya cinta itu sudah benar-benar bersih, sudah benar-benar murni, maka lebih suka yang namanya menjauh. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena beliau secara bahasa Indonesia nih mawon. Karena demi Allah katanya Syekh Mutawalli. Demi Allah, orang yang mendakwakan yang namanya cinta itu butuh mendekat, maka sesungguhnya dia itu cintanya itu hanya menggunakan pikirannya, hanya menggunakan penglihatannya. Maka demi Allah, guruku yang bernama Syekh Muhammad Balqaid tidak pernah hilang daripada pikiran. Jadi eling terus karo guru nih. Dan terakhir di akhir daripada dawuhnya beliau menceritakan daripada gurunya yang bernama Syekh Muhammad Balqaid, beliau dawuh, yauma nad'u kulla unasim bi imamihim.
hari di mana setiap para manusia akan dipanggil oleh Allah Ta'ala dengan panggilan guru-gurunya. Kalau versinya Syekh Mutawalli Asy'ari. Maka sesungguhnya aku Asy'arawi ini besok di hari kiamat akan termasuk daripada golongannya orang-orang yang dipanggil atas nama engkau wahai guru. Jadi gampangane ngomong he murid-muridé Syekh Muhammad bin Qaid Balqaid. Ini termasuk ceritanya yaumana tuqla unasim bi imamihim di dalam ceritanya Syekh Mutawalli Asy'ari seperti itu. Jadi gak tahu ketemu, Pak. Gak tahu ketemu nih wis nang jero ngipi marang ketemu satu kali kumang wis marang wis mari. Sampai terakhir dawuhnya itu di yaumana tuqla unasim bi imami. Jadi sesuk nang akhirat niki awake dhewe melok tafsirane Syekh Mutawalli Asy'ari. Kita nanti akan bernaung di bawah benderanya guru-gurunya awak dhewe. Aku nih misalnya kita akan bernaung di bawah naungannya. Napa guru-guru kula nang kula. Namanya Kiai Jazuli. Kalau kita semua akan bernaung di bawah napa bendera guru-guru kita. Pun nikmatan. Sing penting siji Pak, muga-muga Pak Dhewe diakoni dadi santrine ngono ae. Sing penting kan ngono kuwi. Pun yaumana tuqula unasim bi imam. Jadi ini kalau tafsirannya Syekh Mutawalli Asy'ari paling penak yaitu paling penak itu. Jadi hari di mana setiap para manusia ini akan dipanggil dengan panggilan gurunya. Pun wa yaumul qiyamah itu adalah hari kiamat. Faman utiya kitabahu, ini sekarang lanjut. Faman utiya kitabahu minhum kitabahu biyaminihi wa hum su'ada ulul basair fid dunya. Mereka adalah maka barang siapa yang diberi buku catatan amalnya dan mengambilnya dengan tangan kanan niscaya mereka faulaika yaqra'una kitabahum wa la yudlamuna fatila ayyun qasuna min a'malin fatilan ay qadra kasrin nawati. Maka mereka akan bergegas untuk membaca terhadap buku catatan amal mereka. Mulana nang ngriki ya Allah ya Rabbi ya Karim dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'ari-nya, beliau dawuh seperti ini. Maka ketika faulaika yaqra'una kitabahum niki. Dawuhnya Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh faman utiya kitabahu biyamini faulaika yaqra'una kitabahum wa la yudlamuna fatila. Li'an qala sahibul kasyaf inna ma qala ulaika li'anna man utiya fi maknal jam'i. Terus maranganten li'annahu nang ngriki wala yudlam fala yakhafu dzulma wala hadma. Teng ngriki diriwayataken fa in qila lima khussa ashabul yamin bi qiraati kitabihim ma'an ashabas shimal yaqrauna aidon. Jadi nang kene didawakan kalian Syekh Fakhruddin Ar-Razi, loh kenapa kok jawabannya itu kok seperti itu? Adapun orang-orang yang diberi dengan catatan amal mereka dan mereka menerima dengan tangan kanan, maka mereka akan membaca terhadap buku catatan amal mereka. Ini menjadi sebuah pertanyaan. Pertanyaannya apa loh? Padahal kan orang yang diberi pakai tangan kiri pun juga mereka akan membaca terhadap kitab mereka. Lalu kenapa kok di sini yang dibahas kok cuma orang-orang yang menerima dengan tangan kanan? Jawabannya beliau, al-farqu ain anna ashabas shimal idza tala'u kitabahum wajaduhu mustamilan alal muhlikatil azimah wal qaba'i al kamilah wal makhazi asyadidah fayastawli al khauf wa dahsyah ala qulubihim wa yasqalu lisanum fayajizu anil qiraah. Iya, karena orang-orang yang menerima dengan tangan kiri maka bisa dipastikan bahwa buku catatan amal mereka itu penuh dengan perkara-perkara buruk, penuh dengan perkara-perkara yang membuat mereka bersedih, sehingga itu membuat lisan mereka itu menjadi berat dan membuat mereka itu tidak mampu untuk membaca. Sampeyan ngomong kowe lek nerimo rapotmu elek ngono, Pak. Rasane lemes kabeh buka ora iso maca rasane kowe. Maka sama seperti halnya ashabus shimal,
besok di hari kiamat juga seperti itu. Orang-orang yang diberi buku catatan amalnya kemudian mereka menerima dengan tangan kiri, mereka sudah paham bahwa isi catatan amalnya ini adalah perkara-perkara buruk yang mereka lakukan di dunia, sehingga itu membuat lisan mereka menjadi berat dan tidak bisa membaca. Ora koyok ora iso maca. Nah, adapun wa amma ashabul yamin fa amruhum ala aksi dalik. Kalau orang-orang yang menerima buku catatan amalnya dengan tangan kanan, maka mereka itu jelas kebalikannya. Yakni napa? La jarama annahum yaqrauna kitabahum ala ahsanil wujuh wa asbatiha summa la yaktafuna bi qiraatihim wahtihim bal yaqulu al-qari li ahlil mahsyar umuqra'u kitabiyah. Ngriki tinggal akan ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim tengeriki sampai tinggal akan. Adapun orang-orang yang menerima catatannya dengan tangan kanan, maka mereka itu membaca terhadap buku catatannya dengan keadaan yang paling baik. Bahkan orang-orang yang menerima buku catatan amalnya dengan tangan kanan bukan hanya membaca, akan tetapi dalam tanda kutip setengah pamer. Napa? Setengah apa? Pamer terhadap ahlil mahsyar, orang-orang yang berada di dalam padang mahsyar, sampai-sampai mereka berkata ha umuqra'u kitabiyah, ya. Ha umuqra'u kitabiyah, hei kalian semua baca ini buku catatan amal saya. Kesini kalian semua baca buku catatan amal saya. Ya kayak kowe lho Pak lek nerima rapot apik rapotku apik lho delokan. Maka ashabul yamin, orang-orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanan, besok di ahlil mahsyar pun, besok di padang mahsyar pun juga sama. Akan bukan hanya menerima dengan senang, membaca dengan senang, akan tetapi dalam tanda kutipnya akan juga memamerkan buku catatan amalnya kepada para ahlul mahsyar. Pun niku ngoten. Mulane lek iki sing didhawuhnya Syekh Mutawalli Asy'ari, beliau sampai dawuh ngeten. Fa kaunuhu akhadha kitabahu bi yaminihi fa hadhihi bisyaratul khairi wa bidayatus salam. Maka orang itu mengambil buku catatan amalnya dengan tangan kanan. Ini merupakan sebuah bisyaratul khair. Sebuah kabar gembira, kabar baik, dan merupakan permulaan daripada sebuah keselamatan. Bahkan faidan bihi yusari'u ila qiraatihi. Niki lho. Bahkan dia akan bergegas untuk membaca terhadap buku catatan amalnya. Ngerti catatan amalnya apik, dia terima dengan tangan kanan. Wah, ndang-ndang diwaca Pak, gak sabar. On, niku dingendikaken ngoten. Terakhir, wala yudlamuna fatila, dan mereka semua tidak akan dizalimi sekalipun sekadar serat yang berada di atasnya biji kurma. Tak murad ingat tenai. Ya, itu kalian harus paham. Jadi sekali lagi tadi ada 3 nih, sampean eling-eling. Nang di Al-Qur'an itu nanti akan banyak disebutkan. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'ari ini ngene. Kenapa sih Al-Qur'an kok memberikan sebuah tamsil dengan bahasa fatilan, yang mana arti daripada fatilan adalah napa? Serat kecil yang berada di atas bijinya kurma. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'ari, beliau niku dawuh ngeten. Bahwa Allah taala adatan yadribu al-haqqu subhanahu wa ta'ala al-amsal fil Qur'an bil ma'lufi indal Arab wa fi bai'atihim. Kebiasaan atau adat yang dimiliki oleh Allah taala di dalam Al-Qur'an ini adalah Allah taala akan memberikan sebuah perumpamaan-perumpamaan yang disukai, yang disenangi oleh orang-orang Arab dan sekelilingnya. Jadi nang Al-Qur'an itu akan memberikan sebuah tamsil atau perumpamaan dengan benda-benda yang disukai oleh orang-orang Arab. Ano tengeriku tinggi. Wa min ma'lufatil Arab at-tamru. Termasuk daripada perkara yang paling juga disukai oleh orang-orang Arab adalah napa? Kurma. Jadi kurma itu termasuk makanan favorit di Arab. Mulanya Allah Ta'ala selalu memberikan napa? Tamsil-tamsil atau sebuah perumpamaan-perumpamaan rupane kurma. Wa huwa hidaum al-mufaddal wal alaf limasyiatim. Karena sing jenenge kurma itu panganan favorite wong Arab.
Wes. Jadi mang ya balik mana ya? Oh iling-iling nang Quran itu ono telu wes yang sering dijadikan sebuah perumpamaan. Yang pertama kitmir. Kitmir itu artinya adalah kulit biji kurma. Yang kedua nakir itu artinya apa bahasanya? Bahasanya ada sebuah titik yang berada di dalam biji kurma itu namanya nakir. Yang nomor 3 fatil seperti yang dalam ayat ini yaitu serat kecil yang berada di atas biji kurma. Untuk gambarnya sampean bisa lihat sendiri tadi. Tulis aja nanti di googlingnya itu al-farqu bainal fatil wan nakir wal kitmir. Nanti keluar. Sing penting ono Arabe kon. Kon ora ana Arabe ya ora iso golek. Wala yadlamuna fatila. Kon. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Sekarang kita lanjut ayat mangkanas ayat yang selanjutnya yang iki ingin dikatakan ya Allah ya Rabbi ya Karim wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Man kana fi hadhihi ayatun ya a'ma anil haqqi fa huwa fil akhirati a'ma ain tariqan najati wa qiraatil Qur'an wa adallu sabila ay abadu tariqan an. Jadi diakan barang siapa yang di dunia ini dia itu buta dari jalan kebenaran, maka besok di akhirat dia itu akan menjadi buta dari jalan keselamatan dan dari jalan membaca Al-Quran. Bahkan wa adallu sabila dan lebih tersesat di dalam jalannya. Ay abadu tariqan anhu yakni lebih jauh jalannya dari sebuah kebenaran. Pun, ini kayak maknanya biasa Pak. Tapi sebenarnya maknanya pun juga dalam. Pun ya, jadi secara garis globalnya barang siapa yang di dunia ini dia buta dari jalan kebenaran, niscaya dia di akhirat pun merupakan orang yang buta dari jalan keselamatan dan dia itu merupakan orang yang tersesat di dalam jalannya. Pun itu maknanya. Lah hubungannya ayat ini dengan ayat yang sebelumnya tadi gimana? Kok moro-moro bahas masalah orang buta di dunia dan di akhirat iki piye? Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi beliau dawuhnya hubungan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya adalah wa hadza huwal muqabil liman akhadha kitabahu biyan. Pada hakikatnya ayat ini adalah ayat pembanding dari ayat yang sebelumnya. Kok iso? Ayat yang sebelumnya kan membahas mengenai orang yang mengambil buku catatannya menggunakan tangan kanan. Nah, sedangkan ayat ini bahas masalah wong pice, wong buta di dunia dan di akhirat. Hubungannya apa? Oh, ternyata hubungannya adalah li'annahu amiyat basiratu fid dunya fa'amiya fil akhirah. Karena orang itu kalau buta di dunia Basiroh itu penglihatan hati. Jadi ada basor, ada basiroh. Kalau basor itu penglihatan mata, kalau basiroh itu penglihatan hati. Maka barang siapa yang penglihatan hatinya itu buta di dunia, enggak bisa mengikuti perkara yang hak, perkara yang benar, maka besok di akhirat pun dia akan buta. Karena tinggi akan fa'amaf pasti nanti besok di akhirat juga nanti akan buta dari jalan keselamatan. Lah, kenapa kok bisa menjadi pembanding ayat ini dengan ayat yang sebelumnya? Karena wa talama huwa kadzalika fala syakka annahu min ahli shimal. Ya, fal ayatu dzakarat marratan as-sabab. Kalau orang itu buta di dunia dan akhirat, bisa dipastikan dia adalah orang yang di hari akhirat itu menerima kitab dengan menggunakan tangan kiri. Hanya saja ayat ini menyebutkannya itu dengan sebab. Gampangannya ngomong tidak langsung. Jadi penyebutan pembandingannya itu tidak langsung. Mulanya kan kalau sampean buka tafsir Jalalainnya wow kan eco.
bahasane biyaminhi wa musu'ada ulul basoir fid dunya. Ini sebenarnya sudah dijelaskan sama Syekh Jalaluddin As-Suyutinya bahwa orang yang menerima dengan tangan kanan itu adalah orang-orang yang memiliki penglihatan hati mengikuti perkara yang benar di dunia. Maka di dalam ayat ini ayatnya adalah pembanding daripada ayat sebelumnya. Orang yang buta di dunia dan akhirat bisa dipastikan dia adalah orang yang akan menerima buku catatan amalnya dengan tangan kiri. Ya. Jadi ini pembanding, cuma penyebutannya tidak secara langsung, tapi penyebutan sabab dan musabab. Pun melana nang mriki dilanjutaken wa dzakarat marratan al musabbab liyal taqiya as-sabab wal musabbab wa huwa ma yu'rafu bismil ihtibak al balaghi. Ini bahas masalah. Ini keindahan yang ada di dalam Al. Maka seolah-olah kalau kita runtutkan ya antara ayat 71 dengan 72 seperti yang didaukan oleh Syekh Mutawal Asy'arawi, maka barang siapa yang diberi buku catatan amalnya, kemudian dia menerima dengan tangan kanan, kemudian dia membacanya dan dia membanggakan dengan buku catatan amalnya, niscaya dia di dunianya bukanlah orang yang buta penglihatannya dari kebenaran. Akan tetapi dia adalah sosok yang bisa melihat terhadap sebuah kebenaran dan paham akan yang namanya sebuah kebenaran, sehingga dia mendapatkan yang namanya petunjuk dan dia berjalan di atas jalan kebenaran tersebut. Dan adapun orang yang diberi buku catatannya dengan tangan kiri, maka dia adalah sosok yang buta di dunia dari jalan kebenaran. Karena li anna amal basar hujubul ada al basir an idrakil mara'i wal kafiruna fid dunya mubsiruna lil mara'i min haulihim mudrikina limat diyatil hayah amma basiratum faqad tumisa 'alaiha fala tara khairan wala tahtadi ila. Jadi orang-orang kafir itu di dunianya adalah orang-orang yang kalau penglihatan orang kafir punya, penglihatan mata punya, tapi orang-orang kafir tidak punya penglihatan hati untuk melihat sebuah kebenaran. Itu akan. Jadi ini merupakan ayat yang sifatnya saling membandingi. Cuma membandinginya itu bukan secara langsung tapi secara sebab dan musabab. Ini gue ngoten. Sekarang mulai pembahasan makna secara hakikati piye saja. Karena yang namanya Al-Qur'an itu kan bahasanya sangat dalam, lek gak diarteni tenanan iki ora iso. Ngerikan bahasane mangkana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma. Ini a'ma pertama dengan a'ma yang kedua ini apakah sama ataukah beda? Tengriki dikatakan maka barang siapa yang di dunia ini termasuk orang yang buta, yakni buta di dalam masalah penglihatan hati dari kebenaran. Jadi buta yang untuk buta sing Pak, untuk buta yang sifatnya buta beneran ngeten mboten. Tapi buta dari jalan kebenaran. Buta daripada yang namanya jalan kebenaran. Fa'amahu fil akhirati ama basar. Ini ada sedikit pembahasan daripada Syekh Mutawalli Asy'arawi dan kita gaduhkan dengan yang ada dalam tafsir Syekh Jalaluddin Asy'ari. Kalau sampean mengikuti yang ada dalam dawuhnya Syekh Jalaluddin Asy'ari, beliau itu dawuhnya orang, nah ini kan a'ma ay anil haqi, bahwa fil akhirati a'ma antariqin najati wa qiraatil qur'ani. Orang yang di dunianya dia itu buta, orang yang di dunianya dia itu buta dari jalan kebenaran, maka besok di akhirat dia itu merupakan orang yang buta dari jalan keselamatan. Berarti tanda kutipnya besok orang-orang kafir di akhirat pun itu masih punya penglihatan. Hanya saja mereka buta dari jalan keselamatan. Itu kalau kita mengikuti yang ada di dalam tafsirannya Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Jadi butane akma itu gak dimaknani secara makna asal.
Di a'ma anil basirah, sapa wonge sing nang dunya iku dia itu buta dari jalan kebenaran, maka di akhirat dia buta dari jalan keselamatan. Wa adallu sabila, bahkan lebih jauh. Tapi kalau kita mengikuti dawuh yang ada di dalam, kenapa kok bisa seperti itu? Dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Uang lek nang dunya nih, bahkan kalau versinya tafsirnya Syekh Fakhruddin Ar-Razi, beliau itu dawuh, akma yang kedua ini bukan akma yang sifatnya sama dengan akma yang pertama. Karena akma yang kedua ini termasuk daripada af'alut tafdhil. Sing maknane luweh. Padha karo wa adallu nih. Adallu kan maknane luweh sasar. Kan ngono ya. Akma yang kedua menurut dawuhnya Syekh Fakhruddin Ar-Razi, akma ngriku maknane akma ai luweh wuta. Barang siapa di dunianya dia itu buta dari jalan kebenaran, maka besok di akhirat dia lebih buta. Kok bisa dikatakan lebih buta? Dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh seperti ini. Balil murad minhu amal qalbi wa ala hadza takrir fa fihi wujuhun. Terus marang ngoten teng mriki dilanjutaken niki lho. Beliau sampai dawuh, ya Allah ya Rabbi ya Karim, mangka nafid dunya dhallan kafiran fa wa fil akhirati a'ma wa adallu sabila li annahu fid dunya tuqbalu taubatuhu wa fil akhirati la tuqbalu taubatuhu. Ya, wa fid dunya yahtadi ila takhallus min abwabil afat wa fil akhirati la yahtadi ila dzalika albatta. Dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kenapa kok didawuhaken ngoten? Barang siapa yang di dunia ini hatinya itu buta dari sebuah kebenaran, maka besok di akhirat dia lebih buta dan lebih tersesat. Kenapa kok seperti itu? Karena kalau di dunia, pertama, kalau di dunia itu taubatnya masih bisa untuk diterima. Sedangkan di akhirat taubatnya tidak bisa diterima. Satu. Yang nomor dua, kenapa kok dikatakan bahwa dia di akhirat lebih tersesat? Karena kalau di dunia itu masih mungkin dia itu keluar daripada tindakan-tindakan buruknya. Sedangkan di akhirat wis sama sekali tidak bisa keluar. Kita lanjutkan lagi. Taringkes mawon ya, 6:30. Terakhir itu kalau kita mengikuti tafsirnya Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Jadi tidak dimaknai asal. Makna asal a'ma itu ya buta secara mata, secara penglihatan. Tapi kalau kita mengikuti tafsirnya Syekh Jalaluddin As-Suyuti itu bukan makna asal yang maknanya buta secara penglihatan, tapi buta secara hati dari jalan kebenaran. Bon. Tapi kalau dawuhnya Imam Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, yang namanya a'ma fil akhirah itu maksudnya adalah besok orang-orang kafir ketika di akhirat itu dibangkitkan dalam keadaan kufur tenan. Dalam keadaan buta benar. Jadi cara murate mengikuti daunnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ya. Barang siapa di dunianya dia itu buta dari jalan kebenaran, niscaya orang-orang kafir di akhirat nanti akan dibangkitkan dalam keadaan buta matanya. Buta teman. Kenapa kok beliau berani menafsiri itu dengan buta secara penglihatan? Karena daunnya beliau ini didawuhkan sama seperti daunnya Allah Ta'ala dalam ayat yang lain, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling daripada menuturku, maka dia akan memiliki kehidupan yang sulit dan akan aku kumpulkan dia di hari kiamat aku akan hasyarkan, kumpulkan di hari kiamat dalam keadaan dia buta. Bahkan dalam ayat lain surat Al-Isra ayat 97, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyaw wa bukmaw wa summa. Dihasyar, dikumpulkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan benar-benar buta. Tapi daunnya Syekh
Mutawalli Asy'arawi beliau dawuh. Tapi di dalam ayat lain itu ternyata ada ayat-ayat yang menunjukkan bahwa orang kafir itu besok di akhirat tetap memiliki penglihatan. Yakni ayat hatta idza ra'au ma yu'atun, hingga mereka itu melihat menyaksikan apa yang mereka diancam. Kemudian dalam ayat lain wara'al mujrimuna nar fadhannu annahum muwaqi'uha. Orang-orang kafir yang berdosa itu melihat terhadap yang namanya neraka. Berarti seolah-olah kan bertentangan. Yang satu mengatakan itu buta, yang satu mengatakan bisa melihat neraka, melihat apa yang mereka itu diancam. Ternyata daunnya Syekh Mutawalli Asy'arawi ini harus dikumpulkan, dijamekkan. Dijamekkan itu disatukan, dicari benang merahnya, dicari titik temunya. Ketika ada dua ayat yang bertentangan, maka harus dicari titik temunya. Cari benang merahnya. Daunnya beliau, walil jam'i baina hadil ayat wal taufiq bainaha naqul lil kufari yaumal qiyamati fi majali ru'ya al-basariyah halatan. Pembahasan masalah orang kafir besok di hari kiamat, apakah dibangkitkan dalam keadaan buta penglihatannya ataukah tidak, itu memang mereka punya dua kondisi. Kondisi yang pertama al-ula, kondisi yang pertama indal qiyami wa haulil mahsyar, ketika mereka itu baru dibangkitkan dari kubur dan kemudian dikumpulkan dengan seluruh umat manusia, maka orang-orang kafir yakununa umya wa bukman wa summa, maka dibangkitkan dalam keadaan buta, tuli, dan juga bisu. Yes, ya. Itu keadaan yang pertama untuk menambah kebingungannya orang-orang kafir. Nah, keadaan yang kedua dari ayat yang mengatakan bahwa orang kafir itu bisa melihat, yaitu amal hal asannya wa ya ar-ru'ya. Orang-orang kafir itu tetap bisa melihat. Ini ketika kapan? Fatakunu indama yatajalal haqqu tabaraka wa ta'ala li ahli al-mauqif wa yakshifu al-ghita nafsihi subhanah wa huna yasiru al-kafiru haddal basari liyara makanahum. Kalau sudah datang yang namanya hisab. Jadi kowe kudu ngerti, Pak, rondone akhirat ya. Rondone akhirat kan ngono ya, ketika dibangkitkan kemudian masih dikumpulkan di dalam mahsyar, orang-orang kafir itu dibangkitkan dalam keadaan buta. Wes, mari mahsyar baru masuk ke proses yang selanjutnya. Cara bahasane interview. Cara bahasane apa? Interview, Pak. Lek bahasane hisab, wayahe hisab. Ketika sudah memasuki yang namanya hisab, maka orang-orang kafir sudah dikembalikan lagi penglihatannya dengan tujuan agar mereka melihat terhadap neraka, melihat apa yang mereka itu ditakut-takut. Niku ngaten. Lana teng mriku dikatakan falafdu a'ma wahidun walakin fil akhirati qala wa adallu sabila. Jadi kalau kita mengikuti tafsirannya Syekh Mutawalli Asy'arawi ini, a'ma yang kedua ini bukan af'alut tafdhil. Ya. Jadi dia itu juga nanti di akhirat akan buta, bahkan lebih tersesat. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Mulana teng mriki lakin fil akhirati qala wa adallu sabila idzan la budda an amad dunya aqallu min amal akhirah kama taqulu hadza khair fa muqabilu khair syar amalau qulta hadza khairun min hadza fa faqad faddalta al ula fil khairiyah anisani idzan kalimatu khairin imma anta tiya waswan wa imma anta tiya tafdila. Kita ngerti dengan mangkana fi hadi dunya fil mangkana fi hadi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Maka ini dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, a'ma yang pertama dengan a'ma yang kedua itu sama saja. Hanya saja bisa dipahami bahwa a'ma, kebutaan di dunia itu lebih ringan daripada kebutaan di akhirat karena ada tambahan wa adallu sabila. Di akhirat itu nanti mereka itu lebih tersesat. Pun ya, paham ya? Wa adallu sabila. Nah, iki ana cerita, Pak. Ana cerita tentang ayat ini. Lek wis paham tentang ayat ini bahwa kalau menurut kita mengikuti kaul yang didawahkan Syekh Jalaluddin As-Suyutinya, dia kan mengatakan bahwa memang a'ma di sini tidak bisa diartikan a'ma yang buta secara penglihatan, tapi a'ma atau buta yang diartikan
secara hati, penglihatan hati. Berarti itu tidak menggunakan makna asal. Jadi nang Al-Qur'an itu mungkin pembahasannya ono menggunakan makna asal, ono tidak menggunakan makna asal atau bahasanya di takwil. Napa di takwil? Kalau tidak menggunakan makna asal itu namanya ditakwil. Lah, dulu diceritakan ada terjadi perdebatan antara ulama Wahabi dengan ulama Ahlus Sunnah. Lah, ulama Wahabi ini sama sekali tidak menerima takwil yang ada di dalam Al-Qur'an. Gampang ngomong, lek wong Wahabi itu pendapat ya, ayat Al-Qur'an harus diartikan secara letterlek, secara dohirnya ayat itu tadi. Paham berapa? Jadi salah satu contoh lek wong Wahabi kan lek ngomong lek kapan contohnya orang Wahabi ya. Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa. Kalau tafsiran versinya orang-orang Wahabi karena memang mereka nggak mau yang namanya takwil. Mereka itu sampai mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu berdiam diri bahasanya. Bersemayam di atas arsy. Mereka nggak mau takwil. Kalau menurutnya kita itu bukan arti, nggak bisa diartikan bahwa Allah Ta'ala yang bersemayam di atas arsy, nggak bisa. Harus takwil. Lama perdebatan antara ulama Wahabi sama Ahlus Sunnah. Yang intinya ulama Wahabi ini nggak mau takwil. Lah sedangkan Ahlus Sunnah ini ya harus ditakwil. Akhirnya terakhir ulama Wahabi itu disekak. Kebetulan ulama Wahabinya itu orangnya buta. Ulama Wahabinya itu buta. Akhirnya langsung disekak gini sama ulama Ahlus Sunnahnya. Wes ngene yai, gampangane ngomong ngono ya. Ya ini wong Wahabi. Wes ngene yai. Sampean dadi ulamae wong Wahabi yo, sampean kan gak gelem takwil. Ya. Sampean kan saiki nang dunya kan buta to. Sampean kan saiki nang dunya buta. Lah Allah Taala iku ngendika nang Qur'ane. Mangka nafi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang di dunia ini buta, berarti besok di akhirat juga dia buta dan bahkan dia tersesat. Berarti jenengan yai kalau sampai nang dunia ini buta, besok nang akhirat sampean yo bakal yo buta, ya bahkan sampean untuk tersesat. Wes, kalau sampean ini nggak mau takwil, ya berarti sampean besok akan dibangkitkan dalam keadaan buta sampean. Kan seperti itu toh, buta dan tersesat. Langsung bingung. Ya apa iki? Bingung. Mulanya yang namanya ayat Al-Qur'an itu harus ada pentakwilan sesuai dengan aran yang ditakwil oleh para ulama. Sehingga harus diartikan. Ya seakan Pak wong buta nang dunya. Nah akhiratnya dibangkitno dalam keadaan buta dan tersesat lah ya mari Pak. Makanya harus ditakwili. Wes akhirnya dari situ wes gak bisa jawab deh. Kalau nggak ditakwili ki piye ki ayat iki ketepaan dek ni buta. Pun niku ngoten. Pun wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika litaftari 'alaina ghairahu wa idzal latakhuduka khalila. Surat Al-Isra ayat 73 ila wa on satre. Matikan.